ceritanya. Baik para Iwan Villa, para mu'alim dan juga para subscriber saya dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan malam hari ini Bang Umar akan memberikan satu konten ya. Jadi konten ini kebetulan ya, waktu ada diskusi lintas agama ya, antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen, ada seseorang yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Jadi cukup menarik ya, sekalipun perdebatan itu cukup bagi saya itu ya seperti itulah ya, kadang kayak gimana gitu ya. Dan juga dari sesi ke sesi ya, dari sesi pertama, sesi kedua, ibu ini terus menyimak bagaimana perdebatan antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen ya, dan akhirnya ibu ini hijrah ya kan, hijrah dari iman dia yang lama ke iman dia yang baru oleh karena melihat sebuah diskusi ya. Faktanya. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Doditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal.
Ya, mayoritas saya kenal dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok. Ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut itu mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara debat itu lalu memutuskan jadi mualaf saat itu, tidak ada. Itu tipu daya omong kosong itu. Ya. Oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem, God bless you. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mualaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mualaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.